Ini Mas, dari KMC Mas kita. dari KMC. Burung-burung yang mau disiapkan ke kios Merpati Cikarang dan kios Merpati Kranji. Sekarang saya bukan pemilik kios Merpati Cikarang. Jadi kita itu udah sampai di depan rumahnya Mas Ahmad ya. Hujan-hujan kita ke sini mau mantau burung yang mau dikirim ke KMC dan KMK. Oke, kita langsung aja. Mas Ahmadnya lagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas. Dari mana ini Mas? Dari KMC Mas kita. Dari KMC. Iya. Gimana kabarnya Mas Ahmad? Kabarnya baik Mas, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah siap. Oh ya, ini sampai lagi ngapain Mas? Begini. Ini saya tadi mau ngasih makan burung Mas. Ya, terus makan burung, terus sebelum saya kasih makan burung, burung ini saya taruh di luar Mas, biar pada istirahat sejenak, biar pada fresh dulu lah. Habis itu nanti saya masukin ke tunggang lagi, ke kandang lagi Mas. Nanti saya kasih makan. ini jadi burung-burung Mas Ahmad ya. Oh ya, sampean ngirim kemana aja Mas Ahmad? Saya mengirim khusus untuk KMC dan KMK Mas. Iya, saya mengirim cuma 2 kios KMC dan KMK. Berarti selain itu nggak ada lagi? Nggak ada lagi Mas, nggak ada lagi Mas, nggak ada lagi. Nggak ada lagi Mas, nggak ada lagi. Karena KMC dan KMK itu sebuah klien partner kerja dari awal perjuangan bersama, sehingga saya harus tetap setia Mas, untuk selalu mengirimkan burung ke sana lah. Nggak mungkin saya kirim burung ke kios-kios lain. Persiapannya yang mana aja Mas kalau buat dikirim ke KMK dan KMC? Oh iya Mas, persiapan burung-burung yang mau dikirim ke KMC dan KMK Mas, saya sudah siapkan khusus Mas. Khusus ya. Di antaranya burung-burung ini yang saya persiapkan Mas. Ini burung di sini Mas, cuman ada beberapa pasang, kelihatannya cuman sedikit Mas. Tapi sebenarnya masih banyak lagi Mas. Masih banyak lagi ya? Ya. Karena saya menyiapkan burung-burung yang dikirim ke KMC dan KMK itu karena banyaknya burung, maka saya mempersiapkan berbagai kandang Mas. Ada yang kandang di sini ya paling depan, ada kandang yang di tengah, ada kandang yang belakang, ada kandang yang di lorong Mas. Cuman saya beda-bedakan Mas. Ini kandangnya ini burung-burungnya. Terus kita lihat lagi Mas, kita lihat lagi burung-burungnya Mas. Ini bagian kandang belakang ini Mas. Ini bagian dari kandang mana Mas ya? Kandang belakang. Biasanya kandang belakang ini saya prioritaskan untuk bujangan-bujangan Mas, yang siap dijodohin gitu, siap dipasangin. Dan setelah semuanya dipasang-pasangin dan sudah pada giring, saya kasih atau saya taruh di kandang khusus lagi Mas. Ini kandangnya Mas. Tapi kita boleh lihat ya Mas ya? Boleh Mas, boleh. Ini kandang-kandang, ini kandang burung-burungnya ini Mas. Burung-burung. Ya, burung-burung yang mau disiapkan ke kios Merpati Cikarang dan kios Merpati Kranji itu teman-teman. Terus terjadi pertanyaan Mas, kenapa kok Mas Ahmad kandangnya banyak banget? Ada yang di depan, ada yang di tengah,
ada yang di belakang, ada yang di lorong. Itu gimana Mas Ahmad? Oh itu kenapa burung kandangnya banyak Mas? Karena gini sih Mas ya. Jadi kalau burung-burung yang mau dipersiapkan untuk dikirim ke kios Merpati Cikarang dan kios Merpati Kranji Mas ya, itu saya prioritaskan dengan bulu-bulu rapi Mas, terutama bulu rapi. Jadi kalau bulu rapi kan dipandang enak, terus dipegang enak, terus nggak berpengaruh Mas. Kalau memang burung itu kenceng, kalau bulunya rapi otomatis lebih kenceng Mas. Jadi salah satu atau mungkin keseluruhannya kalau diraba ini mungkin andai kata ada orang beli terus saya tunjukin kandang ini, mungkin 2 hari 2 malam nggak bisa pulang karena dia akan bingung bagaikan di mall. Oh ini Lois keren, oh ini Wacot keren, oh ini Emba keren, jadi masih bingung. Makanya saya prioritaskan, saya bagi-bagikan, saya khususkan. Oh ini buat pengiriman ke KMC dan KMK, ini kandangnya ini Mas, karena bulu-bulu rapi, setut-setutnya kenceng, dan sebagian besar itu sudah jitu kolong Mas, sudah jitu kolong. Tapi kenapa Mas Ahmad ada kandang yang di depan? Itu kandang di depan itu adalah mutu se. Cara burung itu mutu se, mutu ketiga. Yaitu mutu ketiga yaitu disediakan karena saya sudah terkenal menjadi bakul. Otomatis kan dari lingkungan sini itu banyak yang berkunjung ke sini Mas. Ada yang mau tukar burung, ada yang mau beli burung. Makanya burung-burung yang mutu se saya utamakan paling depan buat lingkungan, buat orang mana-mana yang datang ke rumah saya, ke kios saya. Jadi dia milih burung-burung yang bulunya 5, bulu 6, bulu 4 Mas. Tapi kalau buat KMC dan KMK itu saya benar-benar saya utamakan, atau dalam bahasa kerennya itu number 1, nomor 1 lah. Kalau nggak percaya silakan ini. Kalau memang nggak percaya ini buktinya burung-burungnya nih. Nih Mas. Nih bulu-bulunya nih. Bulunya rapi, bulunya 10. Iya, bulunya 10. Dan andai kata ada para pemirsa yang mau membuktikan, ini lihat. Artinya lihat dengan burung wajah kayak gini, saya yakin ini sudah dites Mas. Ini burung, ini ngolong Mas, jitu kolong ini, jitu kolong. Belum-belumnya juga enak, stabil full. Sendirian aja nitik, stabil, mutus sampai ke bawah Mas. Terus coba diacak Mas, coba ngambil lah mana burungnya gitu. Mana burungnya yang menurut Mas mau ngambil gitu ya. Coba saya lihat ini Mas Ahmad ya. Nah ini misalnya ini ya Mas ya. Misalnya ini nih. Ini burungnya rapi Mas, rapi. Tuh ya. Ini walaupun tinggal 1, 2, 6, bulu 6, kenapa saya kasih di sini? Ini lob-lobannya kenceng. Kenceng ya. Lob-lobannya kenceng ini Mas, lob-lobannya kenceng. Nih. Dari performance wajahnya ya, dari apanya ini udah kelihatan Mas. Berarti intinya burung-burung yang mau dikirim KMC udah kualitas terbaik Mas ya? Iya kualitas terbaik Mas, pokoknya saya utamakan kualitas terbaik, yaitu mutu A Mas, mutu A. Untuk mutu B berarti untuk yang di lingkungan, atau untuk mutu C biasanya kan ada anak-anak yang beli gini kan kasihan kalau nggak dikasih gitu ya Mas. Jadi saya ini buat anak-anak, ini buat yang lingkungan gitu. Tapi kalau untuk KMC dan KMK benar-benar Mas, benar-benar saya utamakan. Kadang kalau ada waktu senggang saya siapkan untuk dites sehingga saya bisa komen dengan sepenuh hati bahwa burung ini sebagian kayak gini gitu. Kalau paling tidak kalau nggak dites ya burungnya kalau secara rabaan masuk Mas, semuanya masuk Mas. Jadi teman-teman tuh itu tuh nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan Mas, saya nggak sembarangan ngirim burung sontoloyo lah kata orang Jawanya ya. Dikirim terus biar ini enggak Mas. Jadi benar-benar harus mutu nomor dengan 1. Harapan KMC dan KMK itu makin jaya, makin terkenal karena apa? Dalam setiap perusahaan, dalam setiap usaha, kalau kita mampu mempertahankan kualitas, otomatis pelanggan pun akan bertahan membeli kepada kita. Andai kata kita punya sikap serakah, kita campurin dengan burung-burung yang kurang dan lain-lain, ya otomatis pelanggan kita akan sedikit demi sedikit lari pindah ke kios lain gitu Mas. Lah untuk mempertahankan saya sebagai supplier yang setia, maka tetap saya jaga mutu dan kualitas. Mutu dan kualitas baik segi bulu juga rapi, baik segi setut juga rapi, baik dalam tinggian karena yang diutamakan burung tinggi, maka saya utamakan burung yang tinggi, yang ngolong gitu Mas.
andai kata ada pesanan burung-burung balap pun saya nanti carinya agak susah, walaupun agak susah tapi insya Allah ya saya usahakan itu sesuai dengan permintaan dari Mas Bos yang punya KMC dan KMK. Mantap. Kita lihat-lihat burung-burungnya yang dikirim ke KM1. Oh iya Mas Ahmad, ada yang mau saya tanyakan ini. Iya Mas. Kan pas saya jaga sering tuh pelanggan-pelanggan pada nanyain Mas Ahmad tuh kenapa sih jarang ke KMC, apa udah keluar apa gitu. Itu alasannya kenapa Mas Ahmad? Oh gitu ya Mas. Ya terima kasih sekali dengan para pelanggan KMC yang sudah mengenal saya, yang sudah mengetahui saya ya Mas ya. Maka lebih jelasnya kayak gini, kenapa Mas Ahmad itu jarang ke KMC, karena apa? Karena terus terang saya bukan pemilik kios Merpati Cikarang, saya hanya sebagai supplier, hanya mengadakan barang, mempersiapkan barang, terutama delegasi dari Brebes untuk mempersiapkan burung-burung yang mau dikirim ke KMC. Jadi andai kata saya ke KMC ya Mas ya, di situ tugas saya seperti apa? Kan nggak ada tugas. Tugas saya di rumah melobi burung-burung yang jitu, burung-burung yang jos untuk dikirim ke KMC dan KMK. Jadi lebih jelasnya biar para penanya lah ya, para penanya siapa saya, siapa Mas Ahmad. Itu Mas Ahmad itu sebagai supplier, sebagai pengirim burung dari Brebes, bukan pemilik dari KMC atau KMK gitu Mas. Jadi saya bukan pemilik KMC atau KMK gitu aja Mas. Ataupun saya nggak keluar dari KMC dan KMK, saya tetap sebagai partner kerja yang setia, artinya partner kerja yang loyalitas, yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Jadi ada pembagian tugas, ada pembagian job gitu Mas. Kayak gitu Mas. Ya oke Mas Ahmad, masih banyak atas waktunya ya. Oke Mas, sama-sama. Oh ya, Mas, satu lagi Mas. Masukan buat KMK dan KMC buat kedepannya gimana Mas Ahmad? Ya untuk masukan buat KMC dan KMK, terutama ya Mas, karena kita berusaha atau dalam berbasis jual beli Mas, terutama itu kita mengadakan burung yang bermutu dan berkualitas Mas. Itu aja Mas yang perlu saya tekankan atau saya sarankan kepada KMC dan KMK. Jadi menjual burung yang benar-benar bermutu gitu. Itu pun nanti kan akhirnya melibatkan ke saya gitu ya Mas. Jadi saran dari KMC saran dari saya buat KMC dan KMK adalah untuk mempertahankan kualitas, kayak gitu. Mempertahankan kualitas, karena dengan mempertahankan kualitas itu satu kebanggaan buat para pembeli atau para konsumen Mas. Itu aja Mas. Udah, makasih Mas Ahmad ya atas masukannya ya. Oke. Siap Mas. Semoga bisa berjumpa lagi di pekan berikutnya. Oke siap Mas, siap.